Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus membingkai pembicaraannya dalam bacaan Injil yang telah kita dengar bersama dalam kata kunci mengasihi. Mengasihi. Dan tentu juga mengasihi ini, ya, kasih, mengasihi juga menjadi kata kunci, ya, dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Sebagaimana Allah kita adalah kasih, maka kasih juga menjadi napas hidup kita, ya.
menjadi ciri hidup kita kalau kita ini sebagai ya murid-murid Tuhan. Kalau kita ini sebagai anak Bapa kita di surga, maka hal yang pokok, yang inti, yang diwariskan kepada kita, anak-anaknya, putra-putrinya adalah kasih, mengasihi. Sebagaimana orang tua itu kan mewariskan gennya, ya, gen kepada anaknya. Kalau anak itu sama sekali itu tidak mewarisi gen dari orang tua, mungkin jadi pertanyaan, ya, anak sapa iki. Demikian juga Bapa kita adalah kasih, ya, Allah kita adalah kasih. Maka kasih juga menjadi ya, napas hidup kita, ya, ciri hidup kita. Intinya kasih ini menjadi segala-galanya, ya, bagi kita. Kalau kita ini putra putri Bapa di surga, ya. Sebagaimana Bapa telah mengasihi Yesus, Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah mengasihi kita, maka kita semua sekarang diundang untuk tinggal dalam kasih Tuhan Yesus. Dengan kata lain, kita para murid diundang untuk mengasihi Tuhan. Ini yang dibicarakan dalam sabda hari ini, ya. Mengasihi Tuhan Yesus dengan jalan, dengan cara melaksanakan, ya, perintah-perintahnya. Kasih kepada Tuhan Yesus nampak jelas, ya, menjadi jelas kalau kita para muridnya melaksanakan perintah-perintahnya. Lalu perintah yang mana? Bagian kasih tentu kita tidak dapat membatasi hanya pada tuntutan moral yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, atau hanya membatasi pada perintah untuk saling melayani atau perintah kasih. Namun di sini perintah ini menunjuk pada seluruh firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan seluruh firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menyingkapkan akan rahasia kasih Bapa dan mendorong kita untuk hidup dalam kasih Tuhan. Ini perintah-perintah yang menunjuk pada seluruh firman yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada kita para muridnya. Kepercayaan dan kesetiaan terhadap firman Tuhan Yesus menjadi nyata, ya, atau tampak nyata dalam kasih. Dan dalam hal ini Tuhan Yesus menanggapinya dengan memberi penolong yang lain yang akan menggantikan dirinya. Dan Roh di sini diperkenalkan sebagai penolong yang lain, Roh kebenaran, Roh Kudus. Selama ini, ya, Tuhan Yesus telah menjadi penolong bagi kita para murid, yaitu dengan memelihara, dengan melindungi, menjaganya. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehadirannya di muka bumi, yang senantiasa, ya, menyertai para murid, memeliharanya, mendampinginya, menjaganya
dengan sempurna, sehingga tidak ada satupun yang hilang kecuali Yudas Iskariot yang telah memilih jalan kejahatan dengan mengkhianati gurunya. Karena kepergiannya Tuhan Yesus kepada Bapa, ya, kembalinya Tuhan Yesus kepada Bapa, maka Tuhan Yesus minta kepada Bapa bagi kita para muridnya, ya, penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan Roh penolong yang lain ini akan senantiasa, ya, mendampingi, ya, kita para muridnya, membimbing kita para muridnya, ya, dalam kebenaran. Dan juga Roh Kudus atau penolong yang lain akan senantiasa tinggal selama-lamanya, ya, bersama kita para murid dan diam di antara kita para murid. Sungguh luar biasa kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita, kasih Bapa, ya, kepada kita. Ya, kita telah diberi Tuhan Yesus, ya, sebagai penolong bagi kita dari kehancuran, ya, dari kebinasaan dalam hidup ini, ya, karena dosa, ya, karena maut. Namun berkat Tuhan Yesus, ya, berkat penebusannya, keselamatan, hidup yang kekal dianugerahkan kepada kita. Dan kembalinya Tuhan Yesus kepada Bapa, ya, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu, ya, seorang diri di dunia ini yang hidup merana, ya. Namun kita senantiasa disertai oleh Allah sendiri dalam Roh-Nya, ya, dalam Roh Kudus yang juga senantiasa, ya, menyertai kita, membimbing kita, ya, menjaga kita. Dan Roh Kudus ini mengambil peran sebagaimana yang telah, ya, dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika ada di dunia. Maka berkat penyertaan Roh Kudus nampak nyatalah, ya, penyertaan Bapa dan Tuhan Yesus, ya, dalam hidup kita. Maka kita melihat Tuhan Yesus kemudian berjanji, ya, akan, ya, datang kembali. Saudara-saudari kasih, sebagaimana dikatakan dalam, ya, bagian pembuka, ya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti, ya, perintah-perintahku. Dan dalam bagian terakhir sabda Tuhan hari ini, hal ini diulang kembali dengan rumusan, ya, terbalik. Siapa saja yang memegang perintahku, ya, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Maka melalui bagian yang penting ini, ya, mengasihi Yesus dan melaksanakan firman-Nya merupakan satu hal yang mendasar, ya, dalam hidup seorang murid. Hidup seorang murid Tuhan, ya, dalam hidupnya ialah mengasihi dan senantiasa melaksanakan firman-Nya
Ini yang harus ada dalam diri kita ya, dalam hidup kita sebagai murid-muridnya. Mengasihi Tuhan karena Tuhan ya, telah mengasihi kita secara sempurna. Tuhan telah memberikan seluruh hidupnya sampai wafat di salib. Itu semua untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita. Kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita. Maka hidup seorang murid, kita pun juga harus senantiasa berjuang untuk mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Dan tentu mengasihi ini seperti Tuhan mengasihi kita tentu tidak gampang dalam diri kita sebagai manusia kecenderungan kita ini kan bukan mengasihi namun sebaliknya maka supaya kita ini mampu untuk hidup sebagaimana Tuhan kita telah mengasihi kita, maka kita pun juga diberi Roh Kudus penolong yang lain, Roh kebenaran yang akan senantiasa menyertai kita, membimbing kita, dan juga akan memampukan kita untuk hidup dalam kasih, bisa mengasihi Tuhan dan juga bisa mengasihi sesama kita. Dalam hal kasih kita mempunyai pengalaman dikasihi oleh Allah sendiri. Tentu karena kita punya pengalaman dikasih oleh Allah, maka kita pun juga akan bisa dan mampu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saudara-saudari kasih, dalam perayaan Ekaristi kita juga diberi anugerah tubuh dan darahnya. Ini juga yang akan memampukan kita hidup sebagai murid-muridnya untuk hidup dalam kasih, hidup saling mengasihi satu sama lain. Anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada kita sungguh luar biasa. Maka pantaslah dalam hidup kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia atas keagungan, kebesaran anugerah yang diberikan kepada kita umatnya.